Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Barakah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Marsudi selaku pimpinan musholla dan juga para pengurus musholla dan juga tokoh masyarakat, para hujjaj serta remaja dan ibu-ibu sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di tahun 2020. Ya, mudah-mudahan tahun yang akan datang dan yang sekarang mudah-mudahan terus membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang luas, ya, yang banyak, yang berkah dan membawa manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita giliran membuka kitab hadis yaitu halaman 621. Hadis nomornya 8 ya. 621 hadisnya nomor 8 ya. Ini menerangkan tentang infak ya, tentang mengeluarkan harta. Pengeluaran harta bisa pengeluaran anjuran, itu yang disebut sedekah. Ada pengeluaran yang sifatnya mesti, wajib, itu seperti nafkah sehari-hari buat keluarga dan juga mengeluarkan zakat, itu wajib itu. Tapi kalau yang lain namanya sedekah. Nah, di dalam agama yang wajib memang tidak bisa ditawar, wajib dikerjakan. Kalau yang sunat alangkah baiknya dikerjakan. Kalau bisa menjadi orang yang dermawan. Nah, ini cerita dermawan ini. Ya, cerita dermawan. Di hadis nomor 8, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi, ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala bihal jannah, rawahul Bukhari. Artinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 40 kebaikan. Cuma ini 40 nggak disebutin atu-atu, jadi dilepas aja. Yang mana yang cocok kita kerjakan, kita kerjakan. Yang mana ada peluang bagi kita, kita kerjakan. Apa aja tuh kebaikan. Ya, ada 40 macam kebaikan, tidak disebut satu-satu ya, supaya kita nggak beda-bedain. Jadi apa yang kita mampu kita kerjakan begitu. Apa yang di hadapan kita kerjakan. Misalnya nih lagi jalan, ada batu di jalanan, takut orang kesandung, terpleset, kita buang. Itu kebaikan. Itu kebaikan ya. Ada orang mungkin kita lihat kayaknya nih butuh bantuan nih, kita bantuin dengan tenaga, itu juga kebaikan. Kebetulan kita lagi liwat, kita bawa duit, ada orang miskin banget, kita kasih begitu. Apa ajalah kebaikan-kebaikan kita disuruh. Yang kita hadapin, yang kita mampu begitu. Jadi banyak tuh kebaikan. Nabi sebut ada 40 kebaikan, tapi enggak dirinci. Supaya kita ini bebas ya, mengerjakannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan ya. Ini yang disebut ada 40 kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi, nah ini ada kebaikan yang paling tinggi nih. Kebaikan yang paling tinggi adalah pemberian onta atau kambing. Sebetulnya nih pemberian onta dan kambing bukan ontanya dikasih, bukan kambingnya dikasih kepada orang lain, tapi maksudnya dipinjemin, itu bahasa kampungnya. Jadi kita pinjemin onta, kita pinjemin kambing, nanti tuh kambing dan onta kan ada susunya, biar diperes sama dia.
cuman dia kena ngempanin begitu doang. Dia yang memberi makan itu hewan, dia yang ngambil susunya. Ntar ketika hewan tersebut udah nggak ngeluarin susu lagi, dipulangin dah. Itu kebiasaan orang Arab itu kata Nabi keren banget itu. Jadi orang menikmati susu padahal dia nggak beli, cuman dipinjemin kambing atau onta. Biar dia kasih makan sendiri, biar dia meres sendiri, biar dia ngambil sendiri. Ya, ntar bila mana hewan tersebut udah istilahnya udah ya nggak banyak susunya, dipulangin. Nah, itu sedekah itu. Ya, sedekah. Ini model memang di kita nggak ada kayaknya. Yang ada kita biasanya zaman dulu miarain ayam. Ya, miarain ayam dulu di Betawi begitu tuh, miarain ayam, miarain kambing, ntar anaknya sarang separuh, biasanya begitu. Cuman itu nggak bagus menurut agama. Kok nggak bagus? Soalnya kalau beranak tuh kambingnya yang dipiarain, kalau tuh kambing majir, dia dapat apa? Itu dalam agama kurang bagus katanya. Kenapa kurang bagus? Nggak ada kepastian. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar kita suruh nih gemukin ini, nih urusin selama sekian bulan, ntar upahnya sekian, itu jelas. Ya, mau beranak ke dia ntar, mau bunting ke, mau kagak ke, yang penting ada batasannya berapa bulan, berapa duit. Jadi nggak ada remeng-remeng. Itu yang boleh itu, cuman di kita biasanya miarain ayam. Ya kalau nelor, kalau netes, ntar anaknya 2 ya sarang 1, anaknya 5 ya sarang 4, nggak punya anak ya yang ngurusin dapat apaan? Dapat apa? Itu zaman dulu di Betawi namanya miarain. Mungkin yang tua-tua ngalamin nih. Iya, cuman sekarang udah nggak ada lah. Miarain ayam, tempatnya nggak ada, susah saudara-saudara ya. Miarain kambing, miarain sampi, begitu miarain sampi. Ntar kalau dia beranak, misalnya anaknya dijual atau bagaimana, sarang separuh. Kalau beranak, kalau majir, kebebeng. Jadi kasihan yang ngurus, nggak jelas. Itu dalam kitab fikih namanya ngupain, bab ujroh ngupain. Cuman ngupainnya nggak jelas, ngupainnya dari anak. Kalau beranak, kalau kagak, apa yang lu ngupain dah? Itu yang jadi agama buat ini remeng-remeng. Ini berbahaya cara begini. Ya. Jadi yang enak ngupain aja. Ada sekarang sistem penggemukan kali. Dikasih sapi yang mungkin umur berapa tahun, ntar digedein selama sekian tahun, begitu. Nanti ya dapat upahnya sekian. Ya. Baik saudara-saudara, kalau ini nih orang Arab lain, dia punya kambing, disedekahin nih susunya doang, kambingnya kagak. Nih kambing nih lu empanin, lu urusin, ntar susunya lu ambil. Ntar kalau nih kambing udah nggak ngeluarin susu lagi, ya lu pulangin sama gue sedekah tuh sama lu susunya. Itu kata Nabi keren tuh. Ini, jadi ada 40 kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi adalah pemberian onta atau kambing. Maksudnya dipinjemin tuh kambing, tuh onta, entar disuruh ambil susunya. Cuman dia resikonya ngempanin. Wajar lah ngambil susunya masih nggak mau ngempanin. Begitu. Barang siapa yang mengamalkan salah satu kebaikan itu karena mengharapkan, karena mengharapkan pahalanya, dia berbuat demikian, ya minjemin sapi ya atau kambing supaya orang yang dipinjemin ngambil susunya, dia ngarepin pahalanya dan membenarkan janjinya, dia ngarepin pahala dan percaya kepada janji Allah. Allah pasti memasukkannya ke sorga, begitu kata Nabi. Ya, dijanjiin dimasukkan ke sorga. Hadis riwayat Bukhari. Ada pelajaran ini, pelajaran hadis sebagai ulama mencoba menghitung 40 kebaikan itu. Tadi kan Nabi bilang ada 40 kebaikan,
Ada beberapa ulama tulis tuh 1 ini, 2 itu, 3 ono begitu. Ada yang berusaha begitu. Di antaranya nih, di antara kebaikan ini, yang di antara kebaikan yang 40, mendoakan orang bersin. Ada orang bebangkis begitu. Dia membaca alhamdulillah. Nah, kita doain yarhamukallah. Cuman syaratnya dibaca alhamdulillah. Kalau diam aja ya enggak ada yarhamukallah begitu. Cuman nih di dalam agama dibilang bersin di sini, bersin bukan karena pilek. Kalau pilek sih emang bersin mulu, bebangkis mulu karena ini bersinnya bersin bukan karena pilek, mungkin karena alergi begitu, mencium apa, bau pedas, begitu kan seger tuh, seger, alhamdulillah seger. Jadi setelah berbangkis seger, maka dia mengucap alhamdulillah. Nah yang dengerin balikin doanya begitu. Ya, kalau dibilang alhamdulillah, yang denger yarhamukallah. Semoga Allah rahmati engkau. Nah itu kebaikan katanya, mendoakan orang bersin, memberi makan orang lapar, kebaikan, dan memberi minum orang haus, kebaikan. Boro-boro orang hewan kita kasih minum, kebaikan. Banyak dah 40 katanya. Ya, 40. Cuman tuh yang paling tinggi tadi tuh. Ya, pinjemin sapi, pinjemin kambing yang ada susunya, biar diambil susunya. Cuman lu mesti kasih empanan itu. Kalau enggak ntar nggak ada susunya. Ya. Kalau perlu ampas tahu kasih, biar susunya banyak. Begitu. Kalau perlu lagi beliin singkong. Ya, ngombongin pakai ampas tahu campur singkong. Oh, itu susunya jadi banyak. Itu zaman dulu begitu orang tua. Mungkin nih Haji Marsudi tahu kali deh. Itu tukang susu juga. Tukang susu saudara-saudara. Baik. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ini ada seorang ulama hadis namanya Hafiz Ibnu Hajar. Dia ngomong nih, sebaiknya tidak dihitung katanya, jangan dihitung dah. Yang penting ada 40 kebaikan apa aja begitu. Karena Rasulullah SAW sendiri merahasiakannya. Nabi nggak nyebutin atu-atu, begitu. Alangkah baiknya jangan disebutin dah. Tujuannya apa? Biar orang berbuat yang mana pas bagi dia. Ya. Nih, bagaimana mungkin mengharapkan penjelasan dari orang lain tentang apa yang dirahasiakan Rasulullah? Artinya Nabi Muhammad merahasiakan. Nabi menyebut 40 kebaikan, titik begitu. Yang paling tinggi di antara 40 menyemin onta ataupun kambing, diberikan susunya sedekah begitu. Nabi nggak sebutin katanya. Barangkali hikmah dirahasiakan hal ini adalah agar seseorang tidak meremehkan kebaikan, kendati pun sedikit. Nah, ini kata Ibnu Hajar nih. Jadi Nabi rahasiakan nih yang 40. Tujuannya kita nggak meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun kecil, ya. Misalnya ada angin kencang, kemudian sebatang kayu yang kering jatuh, kemudian menghalangi orang berlalu, diangkat, disingkirin. Ya, itu kebaikan, itu kebaikan. Ya. Jadi barangkali hikmah dirahasiakan hal ini adalah agar seseorang tidak meremehkan kebaikan, kendati pun sedikit. Ada kekhawatiran jika dijelaskan orang akan merasa cukup hanya dengan satu kebaikan dan tidak membutuhkan pintu-pintu kebaikan yang lain. Maksudnya kalau Nabi jelaskan 40, 1, 2, 3 sampai 40, ntar orang ngerjain ya salah satu dari 40 katanya. Ntar di ngerjain entuh aja dah yang enak sama dia. Yang lain dia nggak kerjain. Mendingan nggak disebutin. Biar orang kerjain yang mana aja yang dihadapin, yang ada kesempatan, yang ia mampu begitu, ya, yang ia mampu. Yang penting berbuat baik. Orang Islam begitu. Ya, orang Islam disuruh berbuat baik. Berbuat baik manfaatnya buat dirinya atau berbuat baik manfaatnya buat orang lain. Itu ajaran agama. Sebaliknya dilarang berbuat jahat, dilarang merugikan. Itu agama Islam hebat sekali, ya. Baik, di hadis nomor 9 tentang dermawan. Tadi itu dermawan tadi itu
orang punya kambing, ya dipinjemin orang supaya orang tersebut ambil susunya, itu dermawan. Nah ini ada lagi nih, wa an Abi Umamah, hadis nomor 9, Sudai bin Ajlan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam, innaka in tabdulil fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka wala tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul uliya khairun minal yadis supla, rawahu Muslim. Artinya Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, maksudnya hai manusia nih, kita semua anak Adam, jika kamu mensedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Itu nasihat Nabi. Jadi apa yang lebih dari kebutuhan kita, kita sedekah, itu jempol itu. Ya. Emang gak bagus dong kita butuh kita sedekahin, emang gak bagus itu. Yang bagus tuh sedekah yang afdol, yaitu setelah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok buat makan ada, buat pakai ada, begitu. Ya ada lebihnya disedekahkan. Begitu. Nah, itu dermawan itu, punya sifat begitu dia, punya sifat bersedekah. Ya. Emang orang kalau sedekah disenangin sama semua orang. Ya. Jadi dia istilahnya dihormatin, walaupun sih disedekah bukan minta dihormatin, tapi orang lain udah ya salut lah begitu, menghormati mereka. Agama pun juga demikian ini. Jadi orang yang bersedekah setelah kebutuhannya terpenuhi, ya, kebutuhan pokok loh. Kalau kebutuhan bukan pokok, semua orang butuh ini, butuh itu. Tapi yang jadi patokan kebutuhan pokok. Istilahnya sandang, pangan, papan, begitu. Buat makan ada, buat pakai ada, tempat tinggal ada sisanya sedekah. Gitu. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Maka dibilang jika kamu mensedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Buruk bagimu. Kalau yang ditahan yang wajib, dia dosa. Kalau yang ditahan yang sunat, aturan dapat pahala gede, enggak dapat. Ya rugi juga katanya. Ya, kalau ditahan, ya, dia bersifat pelit, dia yang rugi katanya. Kalau emang itu yang ditahan zakat yang wajib, dia dosa nanti di akhirat. Nanti hartanya akan berubah jadi ular, matek, ngantuk, menggigit orang yang tidak ngeluarin zakatnya. Itu hartanya akan berkata, saya hartamu yang kamu nggak keluarin. Berubah jadi ular, mencatek dirinya. Itu karena yang wajib nggak dikeluarin. Kalau yang sunat nggak dikeluarin, itu saudara-saudara aturan dapat pahala nggak dapat begitu. Nah itu jelek juga. Nih, dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Ya. Kamu tidak hina dengan hidup pas-pasan. Di dalam agama Islam, orang hidup pas-pasan itu nggak hina sebetulnya. Ya. Yang hina yang nyolong misalnya, yang ngambil. Hidup pas-pasan sih nggak hina. Maksudnya itu dia hidupnya sedang-sedang aja, ntar sisanya disedekain, itu bukan main itu nggak jadi hina itu. Ya. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, mulailah kita nguarin harta dari orang yang wajib menjadi tanggunganmu. Maksudnya kalau kita nguarin duit, yang pokok dulu siapa? Istri dan anak. Masih punya duit buat sedekah orang lain, bininya kelaparan, anaknya kelaparan, ya nggak ada sih yang begitu. Emang Nabi suruh demikian, ya. Jadi orang dalam dulu, orang yang wajib kita nafkahin itu yang paling pokok tuh. Ada sisanya, baru sedekah, begitu. Maka dibilang mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, baru ntar orang yang di luar tanggunganmu. Kemudian tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kata Nabi, tangan di atas. Siapa tangan di atas? Pemberi. Lebih baik
dari tangan di bawah. Siapa tangan di bawah? Yang minta-minta. Di dalam agama Islam minta-minta itu bisa jadi haram. Kalau dia punya tapi masih minta-minta, itu haram itu. Boleh minta-minta kalau nggak punya apa-apa. Yang dijual buat makan nggak ada, kerjaan nggak dapat, daripada mencuri, mendingan minta-minta. Itu pun yang saya bilang dibatasin. Anggap sehari dia butuh 50.000, diminta-minta udah dapat gocap, berhenti. Jangan diterusin, apalagi jadi profesi. Oh kacau kalau begitu. Ya. Ada tuh ya petugas dari DKI nangkep orang yang minta-minta, digeledah, duitnya jutaan. Satpol PP begitu ya, Satuan Polisi Pamong Praja apa. Itu kadang-kadang dia razia tukang minta-minta. Ada satu orang yang dirazia, diperiksa, duitnya berapa tahu banyak banget, jutaan. Ini sih kacau para hadirin. Jadi minta-minta jadi profesi, itu agama jelek, haram. Minta-minta darurat, yang dimakan nggak ada, yang dijual nggak ada, baru minta-minta. Itu pun dibatasin. Enggak cukup gocap, udah dapat gocap, jangan minta lagi. Siapa tahu besok ada kerjaan. Gitu. Ini ketagihan. Kalau perlu dengkulnya ditekuk, biar orang lihat buntung. Pakai celana dah begitu. Padahal cuma ditekuk begini, yang kelihatan dengkulnya doang. Minta-minta dah duduk aja begitu. Kata orang ya kesianan nih. Gak taunya ntar udah dapat banyak, kabur dia udah. Apalagi ada razia dikabur. Tadi dia pincang, kakinya cuma natu, yang natu cuma dengkul doang. Gak taunya ditekuk dengkulnya. Ampun, ada orang begitu saudara-saudara ya. Mau minta-minta, aduh menipu juga. Jelek begitu. Maka Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang di bawah tuh minta-minta, jelek, kecuali terpaksa. Pelajaran hadis, anjuran untuk bekerja. Tuh, berarti kita disuruh kerja. Dengan kita kerja dapat upah, buat diri kita, buat istri anak, lebihnya dikit sedekah. Keren itu. Ya, disuruh bekerja. Soalnya bagaimana mau punya duit kalau kita nggak kerja? Ya, bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita nggak berusaha? Maka termasuk yang diperintah bekerja, nyari rezeki. Ya, di zaman Nabi itu ada sahabat katanya ketika turun ayat khud min amwalihim sodakotan begitu, ambillah dari mereka sedekah. Turun tuh ayat dan orang-orang dari orang-orang yang di Madinah ini orang Islam ada yang kuli nyiram puunan korma. Entah dapat upah korma sekilo misalnya, setengah kilo dibawa pulang, setengah kilo disedekain. Dipengen sedekah walaupun dengan kerja keras begitu, hampir begitu. Ya, itu di zaman Nabi emang lain orangnya itu dah. Ya, emang dianjurkan anjuran untuk bekerja, beramal, berimpak dan menjauhi minta-minta. Jauhin minta-minta. Zaman sekarang bukan main orang cara minta-minta macam-macam. Ada yang buat gerobak. Isinya apa? Isinya ya itu kaset apa-apaan tuh, suara dangdut nyaring banget begitu, budak kuping kita. Ya. Tadi minta-minta dah. Ada yang lebih parah lagi, dia bawa apa itu? Ya, ondel-ondel. Iya, udah suara ngek. Maaf ya, itu gambaran males. Lagi tiap malam keluyuran. Aduh, tiap malam minta-minta. Jelek para hadirin, mau orang Islam ke, mau orang mana ke, itu jelek. Begitu. Saya maaf ya gedeg aja udah. Ada punya duit, gak bagi, begitu udah kasarnya dah. Dengan ketahuan minta-minta, assalamualaikum, ketahuan nih kok kasih. Daripada pakai begitu, dangdutan, segerobak dibawa begitu. Aduh, macam-macam zaman sekarang. Males. Jelek tuh males para hadirin. Islam menyuruh kerja, nggak ada Islam suruh minta-minta bagi dong, jelek. Kerja tuh ibadah, begitu kan.
Bukan main nih agama Islam ini. Tapi ajarannya memang keren tuh agama Islam. Cuman sebagian orang Islam nggak ngelaksanain. Yang ada kerjaannya minta-minta. Maka tuh macam-macam minta-minta sekarang. Macam-macam minta-minta ya. Jadi benalu, jadi pasilan, jelek. Bekerja ya. Nabi-nabi bekerja. Nabi Muhammad pernah ngangon kambing masih kecil. Udah gedean dikit dagang, bawa dagangan Khadijah. Bukan main. Ya. Nabi-nabi yang dulu juga begitu. Ya. Nabi Daud pengrajin alat senjata perang. Bikin panah, bikin pedang, begitu. Bikin baju besi. Tuh Nabi Daud. Bekerja semua. Ya. Nih orang Islam kita nih males. Maunya jadi pasilan doang. Aduh, kan begitu kan. Dia nggak ngerti agama dia nggak ngerti. Ajaran agama menyuruh kita mandiri, berusaha, geremet termasuk ibadah. Ente capek itu ibadah. Bisa jadi dosa ente Allah ampunin gara-gara capek bekerja mencari rezeki. Dihormatin orang dagang, dihormatin orang kerja. Kalau yang minta-minta nggak dihormatin para hadirin. Ya, diancam nanti di akhirat mukanya nggak berdaging katanya. Kenapa nggak berdaging? Dulu di dunia mukanya ditaruh sembarangan aja, dia nggak ada malunya, jadi tengkorak nanti. Ya. Nih jadi ngamuk-ngamuk saya nih. Habisannya, keadaannya begini para hadirin udah rusak, keadaannya. Baik, ya, jadi disuruh anjuran untuk bekerja, beramal, berimpak dan menjauhi meminta-minta. Lihat juga penjelasan hadis ini secara lengkap pada bab lapar, pembahasan hadis nomor 21510. Ya. Selanjutnya saudara-saudara di hadis nomor 10. Ya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbasu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Rawahu Muslim. Ini Nabi Muhammad di dermawan nih. Nih lihat, Anas radhiyallahu an berkata, yang cerita Anas nih, pembantu Nabi, namanya Anas. Dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu dalam Islam kecuali memberi. Nabi tuh kalau ada yang minta kasih aja udah, tuh Nabi Muhammad tuh orangnya. Ya. Jadi orangnya sangat dermawan. Nah ada cerita nih, seseorang pernah datang kepada beliau. Ada orang datang kepada Nabi, lalu beliau memberi sekawanan kambing yang ada di antara dua bukit. Berapa kambing itu? Banyak banget, sekawanan, sekelompok kambing yang berada di dua bukit antara gunung dengan gunung, namanya lembah. Di lembah itu ya, ada kambing punya Nabi. Ada orang minta, dikasih begitu. Ya, dikasih aja udah. Ini modelnya beliau tuh begitu. Ya. Nggak pernah bilang enggak pernah. Kalau nggak ada paling dijanjiin. Itu Nabi Muhammad memang demikian. Ya, maka dipuji sama Allah dia. Jarang orang begitu. Kemudian apa yang ceritanya? Orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata, tuh habis dia dapat kan minta kambing, Nabi kasih banyak banget. Ya, dia pulang tuh dah ke kaumnya, dia pidato nih di hadapan kaumnya. Hai kaumku, masuk Islam saja kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberi sebagaimana pemberian orang yang tidak takut miskin. Maksudnya, hai kaumku, ayo masuk agama Islam. Lihat, itu Nabi Muhammad katanya kalau ngasih, dia ngasih seperti orang gak takut miskin. Dia ngasih banyak banget begitu. Jadi ada orang ya seneng sama Nabi gara-gara dikasih, gara-gara dibagi begitu, dimasuk Islam. Jadi seakan-akan dia gara-gara Islamnya itu dibagi, iya emang. Tapi ntar lama kelamaan itu orang lempeng,
Akibatnya dia lebih senang Islam daripada dunia dan seisinya. Mula-mula memang masuk Islam karena duit. Tapi karena belajar, akhirnya berubah. Dia lebih senang agama Islam daripada duit. Walaupun dulu sebab masuk Islam karena duit. Begitu. Ada orang begitu. Nih. Jadi habis dikasih kambing beberapa ekor, banyak banget dia ngomong nih. Hai kaumku, masuk Islam saja kalian. Ayo masuk Islam katanya. Sesungguhnya Muhammad telah memberi sebagaimana pemberian orang yang tidak takut miskin. Kendati pun orang itu masuk Islam karena dunia, walaupun tadi orang Islam karena duit, ya masuk Islam. Tapi lihat, tidak lama kemudian Islam menjadi sesuatu yang paling dicintai daripada dunia dan seisinya. Yang tadi saya bilang, boleh jadi orang masuk Islam karena materi misalnya. Biarin. Lama-kelamaan disadar. Dia banyak belajar, dia banyak dengar, dia berubah. Akhirnya dia lebih senang agama Islam ketimbang dunia dan seisinya. Itu kan hebat banget. Orang tuh bisa berubah. Mulai-mulai niatnya emang jelek, biarin. Ntar lama-kelamaan berubah bagus. Ada ya di dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu ada cerita itu. Jadi ada orang tuh kalau bersedekah emang niatnya ria. Gue nih mau sedekah biar top nama gue. Kan ria itu. Kata Imam Ghazali biarin sedekah ria. Ntar juga lama-kelamaan dia berubah. Oh iya, kalau gitu gue niat ikhlas aja dah karena Allah. Gue gak demen dah katanya. Pengen apa tadi, pengen top namanya. Walaupun dulu mula-mula begitu. Maksudnya orang bisa berubah. Kadang-kadang niatnya agak buruk. Tapi lama-kelamaan berubah jadi baik. Begitu. Seperti ini, niatnya buruk. Masuk Islam karena dapat kambing. Maka pada minta kambing, ayo masuk Islam, tadi kasih kambing begitu. Nah pada masuk Islam dah, agak dikasih kambing. Tapi lama-kelamaan dibener tuh orang. Akhirnya kambing gak begitu perhatiin, yang penting agama Islamnya. Ya, hebat itu. Ya. Pelajaran hadis. Boleh memberi sesuatu untuk mu'allab. Ya, mu'allab ini yang baru masuk Islam. Dari harta zakat. Kayak tadi itu dimasuk Islam, dikasih kambing. Ya. Boleh diambil dari harta zakat. Dan baitul mal itu kas negara. Selain orang Islam tidak diberi harta zakat. Kalau orang kafir ya kagak. Ya, anggap di bulan Islam kita kasih zakat itu nggak pas. Kalau kasih sedekah nggak apa-apa. Ada ente punya tetangga orang bukan Islam, itu sering bagi, bagus tuh bagi, bagus. Tapi jangan uang zakat. Karena syaratnya kalau zakat orangnya beragama Islam. Tapi kalau sedekah mau Islam mau bukan, boleh kita bersedekah. Itu boleh sedekah kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang Buddha, Hindu. Sedekah silakan, dapat pahala ente. Begitu. Boleh. Tapi yang ente kasih sedekah. Kalau zakat khusus orang Islam yang miskin. Begitu. Selain orang Islam tidak diberi harta zakat. Terdapat perbedaan tentang boleh tidaknya memberi harta kepada non-muslim dari baitul mal. Dari baitul mal, dari kas negara. Boleh gak dari kas negara kasih itu orang yang non-muslim? Ya nampaknya gak ada masalah sih. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang tidak membolehkannya karena Allah telah memuliakan Islam tuh. Ada pendapat bilang wah gak boleh kalau kas negara dikasih kepada non-muslim. Kalau dulu kan tuh saudara-saudara emang demikian. Jadi negara punya harta dari pemberian orang Islam. Ya, mungkin zakat begitu. Otomatis nggak boleh dong kalau memang asalnya zakat diberikan non-muslim. Tapi kalau dia asalnya bukan zakat ya nggak ada masalah. Secara pribadi boleh tadi saya bilang. Saya pribadi punya duit. Ada tetangga orang bukan Islam. Saya bagi, boleh. Sedekah. Negara boleh juga sedekah. Tapi kalau uang zakat yang dikelola negara, nah itu memang nggak bisa dah. Hanya khusus buat orang Islam. Baik, nomor 2.
pengetahuan Nabi SAW tentang penyakit hati dan cara mengobatinya. Nabi tahu tuh penyakit hati. Apa penyakit hati? Seperti dia ingin dunia. Dia masuk Islam karena ingin dunia. Itu penyakit itu. Tapi Nabi kasih, biarin. Nanti Nabi perbaikin lah. Nabi ajarin agama. Akhirnya berubah. Hatinya yang jelek jadi bagus. Nah, itulah beliau, pengetahuan Nabi SAW tentang penyakit hati dan cara mengobatinya. Beliau mengetahui cara membalikan keadaan hati yang pada awalnya mencintai dunia menjadi sangat mencintai akhirat. Ya. Hati yang mencintai harta menjadi hati yang mencintai Islam. Nabi ngerti itu. Ya. Dulu orang masuk Islam karena pengen dapat kambing, tapi lama kelamaan orang itu berubah. Ya, Nabi ajarin berubah. Ya. Inilah saudara-saudara bahasan kita pada malam hari ini tentang contoh-contoh jadi orang dermawan. Ya. Nah, kita kalau nggak jadi dermawan ya paling kurang bersedekah. Itu yang namanya dermawan sering bersedekah. Jadi kebiasaan dia. Itu pangkat dermawan ya nggak gampang. Ya kalau nggak jadi dermawan, yang penting kita ya jadi orang jangan terlalu gemel, ya, terlalu pelit begitu. Dan bersedekah jangan nungguin nanti udah kaya begitu. Ntar kaya kagak, sedekah kagak, habis-habisan lagi. Sedekah sedapat-dapatnya, bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, begitu. Sisihkan sebagian. Jangan melulu ya buat hidup pribadi atau keluarga. Sisihkan buat akhirat, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena nanti di akhirat seseorang bernaung dengan sedekahnya. Ya, kalau nggak ada sedekah kayaknya jelek, ya, jelek. Begitu. Syukur-syukur zakat lain, sedekah lain. Gitu. Nah kalau nggak kewajiban zakat, ya sedekah aja. Begitulah saudara-saudara kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran malam hari.